Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai layar kehidupan. Di gambar peraga yang nampak pada layar video ini adalah sebuah gambar yang menampilkan satu buah laptop, kemudian satu buah proyektor dan dua buah layar. Korelasi antara laptop, proyektor dan layar ini adalah laptop sebagai penyedia data, kemudian proyektor adalah berfungsi untuk mentransfer data dari laptop kepada layar yang ada. Apa yang ada di laptop, gambar yang nampak di layar laptop, kemudian ditransfer oleh proyektor untuk tampil di layar persis sama dengan apa yang ada di laptop. Ketika laptop menyajikan gambar pemandangan, maka proyektor pun akan mentransfer gambar pemandangan tersebut untuk kemudian tampil di layar monitor. Pun ketika di laptop kita ganti dengan layar kapal terbang misalnya, kemudian pasti pula proyektor akan memproyeksikan kapal terbang tersebut untuk tampil di layarnya. Apapun yang tampil di laptop persis sama yang tampil di layar setelah melalui proyeksi oleh proyektor tersebut. Ini sangat menarik kalau kemudian kita tarik atau kita analogikan korelasi antara laptop, proyektor dan layar tersebut, di mana laptop sebagai penyedia data tersebut adalah hati kita, kemudian proyektor itu adalah pikiran kita, sementara layar adalah realitas dalam kehidupan kita. Hati kita merupakan penyedia data. Di dalam hati kita ada berbagai rasa, ada berbagai macam gambar, ada berbagai macam data. Mulai rasa senang, rasa cinta, rasa bahagia, rasa syukur, dan lain sebagainya. Di sisi lain di hati kita juga ada rasa kesal, ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa-rasa negatif yang semuanya berkumpul di dalam hati kita sebagai tempat data dan perasaan itu disimpan. Apa yang dominan yang ada di hati kita kemudian akan diproyeksikan oleh pikiran kita untuk tampil dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Ketika hati kita senang, maka pikiran kita akan memproyeksikan rasa senang itu menjadi realitas kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ketika hati kita sedang bahagia, maka pikiran kita akan memproyeksikan rasa bahagia tersebut menjadi kebahagiaan dalam realitas kehidupan kita. Ketika hati kita dipenuhi rasa cinta, maka rasa cinta itu pun akan diproyeksikan oleh pikiran kita menjadi realitas cinta dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi dengan rasa negatif, rasa benci, maka pikiran kita pun akan memproyeksikan rasa benci itu menjadi realitas kebencian dalam kehidupan kita. Ketika hati kita sedang marah, maka pikiran kita pun memproyeksikan kemarahan tersebut dalam bentuk kemarahan dalam realitas kehidupan kita. Begitu seterusnya. Dan tidak mungkin kemudian layar kehidupan tampil berbeda daripada datanya. Layar kehidupan hanya menampilkan apa yang ada dalam data, pun proyektor hanya meneruskan apa yang ada dalam datanya. Jadi untuk melihat realitas kehidupan yang baik, kita harus memastikan bahwa data yang ada di hati kita juga baik, rasa yang ada di hati kita juga positif. Kemudian ketika kita ingin menyaksikan kebahagiaan dalam realitas kehidupan kita,
maka pastikan hati kita didominasi oleh rasa bahagia. Ketika kita ingin tampil sebagai orang yang penuh rasa syukur, maka hati kita dulu yang harus dipenuhi oleh rasa syukur, untuk kemudian kita proyeksikan lewat pikiran kita menjadi syukur dalam realitas kehidupan kita. Kita menjadi dermawan, kita menjadi gampang membantu orang, kemudian kita berbelas kasih dan lain sebagainya. Jangan pernah berharap kita menyaksikan kebahagiaan di dalam realitas kehidupan kita, sementara di dalam hati kita diliputi rasa kecewa. Jangan berharap kita akan menyaksikan kedermawanan kita dalam realitas sementara hati kita dipenuhi dengan rasa kikir. Jangan berharap kemudian ketika dalam realitas kita menyaksikan rasa cinta sementara hati kita dipenuhi dengan kebencian. Karena sekali lagi, apa yang ada di realitas kehidupan kita hanyalah sebuah proyeksi dari apa yang ada di dalam hati kita. Lalu apa kaitannya zikir dengan realitas kehidupan kita? Zikir salah satu fungsinya adalah untuk mengolah hati, menata hati, dan kemudian dalam arti lain zikir adalah mengolah file-file yang ada di dalam hati untuk kemudian ditata sedemikian rupa. Dengan zikir kita membersihkan hati dari mungkin trauma masa lalu. Dengan zikir kita kemudian bisa membersihkan ketakutan akan masa depan. Dengan zikir kemudian kita bisa menepikan perasaan-perasaan negatif. Dengan zikir kemudian kita memunculkan optimisme, memunculkan keyakinan, memunculkan rasa syukur, bahagia, dermawan, dan lain sebagainya. Ketika zikir kita sudah baik, ketika zikir kita sudah optimal, ketika zikir kita sudah mampu menata hati kita menjadi tertata dengan rasa-rasa positif, maka secara otomatis rasa-rasa positif tersebut akan dikelola dan diproyeksikan oleh pikiran kita menjadi realitas yang positif pula. Karenanya kita bisa menyaksikan bagaimana kehidupan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang istiqomah menjalankan zikirnya. Kemudian kita melihat kehidupan beliau selalu nyaman, selalu murah senyum, kata-katanya bisa kita mengerti, nasihat-nasihatnya selalu bijak. Itu adalah merupakan proyeksi dari kebersihan hati beliau-beliau yang senantiasa menghubungkan dirinya dengan Allah lewat zikir. Dan kita sebagai muridnya, sebagai pelaku dan pengamal zikir juga harus berorientasi seperti itu. Bagaimana kemudian kita menata dan mengolah hati kita untuk memunculkan rasa-rasa positif, rasa-rasa yang baik, yakin, sabar, syukur, dermawan, cinta kasih, dan lain sebagainya. Di sisi lain kita kemudian menutup file-file negatif, benci, marah, sombong, ujub, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Insya Allah ketika rasa positif yang dominan di hati kita otomatis akan terproyeksikan lewat pikiran kita menjadi realitas yang baik pula. Kehidupan kita akan nyaman, kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan bahagia, kehidupan kita insya Allah akan dipenuhi rasa syukur, dan itulah surga dunia. Semoga paparan singkat ini bisa memberikan wawasan dan gambaran bagi kita bagaimana kemudian realitas kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dengan zikir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.